Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini kita akan mencoba membahas tentang satu asar ya, yang bersumber dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Asar itu maknanya adalah pernyataan-pernyataan para sahabat Nabi. Kalau hadis kan sumbernya dari Nabi, maka asar itu adalah sumbernya dari sahabat. Ada pesan-pesan penting yang saya kira juga bisa menjadi guidance buat kita untuk memperbaiki cara hidup kita dalam beragama. Apa yang disampaikan oleh sahabat Ali ini. Kata sahabat Ali, laula khamsa hisalin lasaran nasu kulluhum salihin. Maknanya, seandainya tidak terdapat 5 perkara yang ada pada manusia, maka manusia itu dipastikan akan menjadi orang-orang saleh semuanya. Atau mungkin bahasa yang dibaliknya, ada 5 perkara yang menjadi penghambat dan penghalang seseorang bisa menjadi saleh atau bisa menjadi baik. Jadi harapan kita, cita-cita kita, keinginan kita untuk menjadi saleh itu akan terhambat, akan terhalang oleh 5 perkara. Kira-kira begitu. Apa 5 perkara yang akan menghambat dan menghalangi kesalehan kita itu? Yang pertama kata beliau adalah al-qanaah bil jahli. Kalau makna teksnya al-qanaah itu menerima bil jahli dengan kebodohan. Mungkin bahasa yang lebih luas kita terjemahkan orang yang merasa puas dengan kebodohannya. Artinya apa? Ketika orang berhenti melakukan proses transformasi ilmu, menimba agama, menimba kebaikan, menimba ke falsafah kehidupan, dia berhenti mempelajari itu, maka itulah memulainya satu kebodohan. Dan ketika orang merasa puas dengan kebodohan yang dia miliki, maka itu menjadi salah satu penghambat orang untuk bisa menjadi saleh. Artinya sulit untuk menjadi orang soleh ketika orang merasa dirinya sudah cukup dengan kebodohan yang dimilikinya. Jadi kesimpulannya apa? Orang soleh itu tidak pernah berhenti untuk melakukan proses pembelajaran tentang kehidupan, tentang agama, tentang ilmu, tentang falsafah dan seterusnya ya. Itulah orang soleh yang tidak pernah tuntas untuk terus memperkaya dirinya dengan ilmu pengetahuan dan kearifan. Itu yang pertama. Yang kedua yang akan menjadi penghalang dari orang bisa menjadi saleh adalah al-hirsu ala dunya. Jadi maknanya orang yang rakus terhadap dunia. Jadi ambisi yang berlebihan atau mungkin bahasa sekarangnya materialisme yang berlebihan itu menjadi faktor penghalang seseorang itu bisa menjadi saleh. Sulit orang akan bisa soleh kalau mentalnya punya karakter materialisme. Atau bahasa sininya kan khirsud dunya itu artinya terlalu rakus dengan kehidupan dunia. Terlalu cinta pada kehidupan dunia. Ada satu statement dari Nabi kan bahwa hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Orang yang terlalu berlebihan mencintai dunia itu adalah menjadi sumber seluruh kesalahan dan malapetaka kehidupan manusia. Jadi sumber dosa, sumber kesalahan itu berawal dari orang terlalu berlebihan mencintai dunia. Kenapa orang korupsi? Padahal mungkin secara ekonomi, secara finansial sudah cukup karena dia terlalu cinta dunia. Banyak kita melihat fenomena bangkrutnya rumah tangga, salah satunya adalah karena salah satu dari 2 pasangan itu terlalu cinta pada dunia. Suaminya yang berlebihan cinta pada dunia akan mengabaikan pendidikannya untuk istri dan anaknya. Istrinya yang terlalu berlebihan menuntut kepada suaminya tentang materi akan menjadi masalah berat bagi suaminya. Maka bangkrutnya sebuah rumah tangga salah satu faktornya adalah mencintai dunia berlebihan dari salah satu dari 2 belah pihak. Nah, kata sahabat Ali, tidak mungkin orang akan menjadi sukses atau akan menjadi saleh kalau mentalnya adalah mental yang cinta berlebihan kepada dunia. Kemudian yang ketiga, kata sahabat Ali ya, dalam satu asarnya adalah wasyuhu bil fadli. Wasyuhu bil fadli itu artinya
kikir ya, syuh itu kikir bil fadli dengan kelebihan yang dimiliki, yang diberikan oleh Allah, kelebihan harta, kelebihan ilmu, kelebihan energi, kelebihan pikiran, tapi dia kikir, tidak mau berbagi pada orang lain. Atau bahasa kitanya mungkin bisa diartikan orang yang punya mental individualisme itu akan sulit menjadi orang soleh, kira-kira begitu. Jadi kebahilan yang diperturutkan, ya, kebahilan yang berlebihan itu akan menjadi faktor penghambat seseorang bisa menjadi soleh. Atau mungkin bahasa yang ekstrimnya, gak mungkin bisa jadi soleh kalau mentalnya itu mental individualistis. Orang yang hidupnya memikirkan diri sendiri tanpa punya ruang dia memikirkan orang lain, berbagi pada orang lain. Itu yang ketiga kata sahabat Ali yang akan menghalangi seseorang untuk bisa menjadi orang yang saleh dan orang yang baik. Kemudian yang keempat, apa kata sahabat Ali? Waria fil amal. Ria itu artinya ya ingin dipuji dalam hal oleh manusia ya, ingin dipuji oleh manusia ketika dia berbuat baik. Jadi ketika orang punya mental hanya ingin dipuji kebaikannya oleh orang lain, itu sulit akan menjadi soleh. Jadi orang-orang yang berkarakter ria itu sudah tidak punya potensi, ya, peluangnya kecil untuk menjadi orang soleh kecuali kalau dia membuang sifat rianya. Ria itu kan artinya ya segala sesuatunya pengen dilihat oleh orang, beramal pengen dipuji orang, berbuat baik pengen dipuji orang, jasa-jasa pengen diketahui orang. Ini orang-orang yang mental seperti ini sulit menjadi orang saleh. Bahkan dalam istilah yang lain bisa kita bahasakan, ketika orang beramal hanya karena ingin mendapat pengakuan dan apresiasi dari orang, ini ciri orang-orang yang mentalnya bermasalah dan dia tidak akan pernah dewasa secara agama. Karena itu mari kita hindari ya selalu ingin dipuji oleh manusia dalam berbuat baik. Ini akan merusak sekaligus menjadi penghambat seseorang bisa menjadi saleh. Dan yang terakhir, yang kelima kata sahabat Ali adalah wal i'jabu birra'i. Apa maknanya? Orang yang memiliki arogansi dengan akal pikirannya. Atau singkat cerita, orang yang punya arogansi. Karena kemampuan akalnya bagus, ilmunya bagus, arogan. Itu tidak mungkin bisa soleh. Setinggi apapun orang memiliki ilmu, sehebat apapun wawasannya, kalau dia merasa lebih hebat dari orang lain, maka itu menjadi penghalang orang itu tidak mungkin bisa menjadi soleh. Ya, jadi kesalehan itu adalah rendah hati. Orang yang arogan, orang yang sombong, baik karena faktor ilmu, faktor ekonomi, faktor status sosial, akan menjadi sulit menjadi orang soleh. Nah, itulah kira-kira statement atau asar yang bersumber dari sahabat Ali. Jadi kesimpulannya 5 faktor yang akan menyebabkan orang tidak mungkin bisa jadi baik dan bisa soleh. Yang pertama adalah dia itu puas dengan kebodohannya. Yang kedua adalah rakus terhadap dunia, ya, mencintai dunia berlebihan. Yang ketiga adalah individualisme, hanya memikirkan diri sendiri atau kikir. Yang keempat adalah ria, ya, ria dalam melakukan kebaikan, ya. Dan yang kelima, arogan dengan apa yang dimilikinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.